Oke, hai. Uh, Hari ini saya coba lah balik buat video. Oke, kita go through balik lah saya punya history macam mana saya boleh profit 600% dalam masa uh, dekat 2 minggu lah, saya rasa 2 minggu. Tapi sebelum saya dapat 600% profit dalam masa 2 minggu, saya mau bagi tahu dulu yang saya bukan trade terus saya dapat profit gitulah. Saya ada loss juga menggunakan account ini yang abang saya beginilah. So ini history dia. Oke, saya just beritahu ini memang real account lah, send account. So oke, tengok the history. Oke, ini abang saya yang trade. Then oke, start daripada di sini. Start daripada ni abang saya suruh saya trade. Oke. So saya trade guna method yang saya guna sekarang lah. So saya try. So yang first ni dia deposit 2000, saya loss. Ada juga saya win, tapi saya banyak loss lah daripada win gitu. So next dia deposit lagi 3000. Oke, kali ini saya bilang saya try method lain, sebab saya rasa masa yang saya guna method yang ini jadi saya pun masih belum biasa guna yang method yang masa tu saya guna campur-campur method lah. Even saya letak BBM full setting BBM masa tu. So saya agak confused dan saya sebenarnya tidak dapat mengenali lagi pattern chart masa tu. So masa yang pas ni saya ada guna GU, lepas tu GJ ni ada yang saya dapat signal, ni semua dapat signal. Then EU, baru gold. So first yang lepas kena deposit tu ada orang bagi signal suruh sell gold. So saya try sell gold. Saya nampak saya sudah tengok semua time frame dari besar, dari day 1, H4 dengan H1 1 jam. Saya rasa macam dia akan turun lah, sudah dia punya trend sudah di atas sudah. So mungkin dia akan balik lah begitu. Dan saya tengok dia tidak berlaku apa yang saya fikirkan lah. Malahan saya ada buy pun saya loss juga. Oh sorry, ini Q. So apa yang saya buat, saya cut loss semua yang ini. Yang ini pun saya dapat signal tapi tidak menjadi lah gitu. Even saya cut loss dan saya tukar arah pula, saya pergi sell, dapatlah sedikit. Then ni gold saya try tukar arah, sebab saya tahu orang tu cakap yang masa tu saya tanyalah yang bagi signal tu berapa lama mau hold dan perlukah saya cut loss macam tu. I want go the bridge. I want go the bridge. You want to go beach? Bridge. Can you wait? Okay. Siapa ada gangguan? Okay. So mana kita tadi? So saya tukar arah gold. Dan saya
saya cek balik, This is saya cek baru cek mas satu, saya cek news. Oke, saya cek news, ada orang juga bagi info yang gold akan naik. Dia akan naik, tapi saya tidak tahu sampai berapa lah. Dan mas satu juga saya cek gold tuh, saya betul-betul perhatikan gold sampai 1 bulan punya pattern. Oke, nanti saya bagi tunjuk. Saya bagi tunjuk sebab saya ada buat analisis lah juga sedikit-sedikit pasar gold. Oke, and then mas satu saya ya itu analisis saya ada share juga lah di grup. And then saya nampak dia akan naik lah gitu, so saya buat buy untuk gold. So masa ini saya sudah macam biasa, sudah ada biasa sedikit lah pakai saya punya method tuh, BB520 dan juga RSI 9. So di sini sudah nampak lah macam dia terus membiru gitu. Oke, cuma ada satu kali tuh saya sell, tapi dia terus naik mendadak. So yang ini saya memang cut loss lah, tapi saya try untuk recover balik lah saya punya account. Dan saya buy semua, saya ada buy dalam masa yang sama. Dia sudah di atas, macam dia mau turun sedikit saya sell gitu. So inilah nih dia punya entry. So dia terus biru lah gitu sampailah saya withdraw 10.000 sen dalam 100 USD. Dan sampai sinilah begini. Oke, apa yang Oke, kita pergi di chart pattern. Oke, masa itu saya buat analisis di M1, sorry 1 bulan. So saya jumpa macam ni apa yang berlaku di gold. So kalau tengok di sini, ini gold, ini dia punya puncak pada 2011. Actually smith target itu 145 lah, dalam sekitar beginilah 148. So saya ada tanya 3 orang yang master, dia cakap boleh sampai 2000. Dia boleh naik sampai 2000 gitu. So ini trend dia lah masa tu. So dia drop, lepas tu dia baru naik balik. Dia naik di kawasan sini memang tahun inilah. So yang di tengah-tengah ini saya buat begini. Yang hijau sini ni low zone, middle ni saya buat 2. Sebab kalau tengok di tahun 2010 sampai inilah 2009, dia di kawasan sini saja dia berlegar, sini sampai sini. So 2011 2012 tu dia naik. Sampai 2019 pula. Dia dari 2014, okay, sampai 2019. Dia kira macam sideways gitu. So and then dari tahun lepas sekarang dia terus naik kalau di monthly. So itu yang macam saya confident, even di kawasan atas pun saya masih berani buy. Saya masih berani buy sebab ada beberapa orang yang macam fakta lah dia cakap yang akan naik sampai 2000.
Oke, kita pergi di HD daily. Ini yang berlaku di daily lah. Trend dia pun pergi naik atas, bullish. So ini dia punya trend. H4 sama juga bullish. H1 pun bullish. Oke, masa yang ada news. Oke, saya ada share di grup. Satu di grup kita pasal gold. So oke, yang ini. So 2 PM 30 hari bulan, 2 PM masa Malaysia. So yang ini saya first time follow news dan saya mau tengok apa yang berlaku pada trend lah, especially di bagian gold. So di sini saya tengok di M5 masa tu saya memang sebab saya mau entry di M5. Kalau tengok di H1 tu just tengok dia punya history yang sebelum tu lah. So basically dia memang ada berlaku naik turun juga, naik turun. So sini boleh tengok lah di mana kawasan support atau resisten lah gitu. Tapi yang saya tahu dia macam sekarang ni macam kalau guna support resisten pun useless sebab kita tahu yang dia akan naik balik. Cuma sekarang sebab di mana kita mau ambil profit kan. So apa yang saya buat kalau kawasan sini, so saya bagi satu contoh lah kalau kita mau buy atau sell. Oke, tengok di kawasan ni. Kawasan yang ini dia sudah candlestick, dia melepasi top BB, dia melepasi. Even tengok shadow yang ini, kalau perasan ni arrow dia coba naik lah, tapi dia punya limit tu sampai sini saja, sampai dia buka candlestick baru. So dia sudah drop balik, dia lepas, tapi dia punya limit tu sampai sini saja, yang ini nih, yang body. So dia bila dia buka balik, dia lepas tapi dia turun. Ini nih, pump dalam masa 5 minit dia terus pergi top mid BB sampai sini. Ini shadow dia nampak, tapi dia complete sampai sini, dia close di sini dan dia buka lagi balik baru. Dia terus buat penerjunan sampai ke sini. So basically kalau dia punya hubung dengan RSI, saya cari, kalau saya mau sell, saya cari di high ataupun oversold. Ini high, ini oversold. So di kawasan sini saya be ready untuk sell. So kalau dia sudah sampai di kawasan trading, di kawasan 50 ni, saya boleh take profit sudah. Ataupun kalau dia masih strong, kalau macam ini nih, saya punya case, saya hold dulu sebab dia akan turun lagi. Sebab yang even maksud saya satu body ini dia sangat kuat untuk menjunam. So dia for sure dia akan drop lagi, dia akan melepasi mid BB dan juga sampai ke low BB. So di sinilah dia sampai ke low zone, saya semua lepas tu take profit lah. Kalau buy pun kalau buy, okay, saya ambil masa news. Actually yang hijau ni, yang saya sudah tanda marking ni adalah news yang berlaku pada masa tersebut lah. Okay, kalau perasan dia punya news, tahu kan news. Okay,
Ini sebab H1. Oke, kita pergi di M5. Pergi di M5. Sebab saya entry masa tu M5. Oke, kawasan ni. Tengok di M5. Saya zoom. Dia ada sideway. Maksud sideway itu dia di dalam line BB. Tiga line ni satu ada di dalam, sama ada di antara top BB atau mid BB, ataupun dia tidak kisahlah. Yang penting dia. Tapi kalau macam indikator begini, kalau saya sudah tahu yang dia akan naik sebab dia di antara top BB dengan mid BB. So dia akan candlestick ni bagi tahu yang dia akan naik. Basically dia naik. Tengok sini dia bermain di sini. Agak lama juga dia main di sini. Dia sideways saja sebab ini mungkin news belum keluar. So bila news keluar, ini yang berlaku. So dia main sini. Tapi saya nampak dia akan naik lah sebab dia sudah di antara ni. Cuma sebelum dia naik tu, tengok yang anak panah ni, tapi langsung tidak body. Dia buat reversal, dia turun. Ni anak panah dia. Okay. Ni anak panah dia. Shadow saja yang melepasi line. Body itu masih lagi di low BB. So dia akan patah balik lah. So saya tunggu dia patah balik, baru saya entry buy. Kalau sini pun tengok kawasannya, dia di sini high, tapi sebab saya nampak di sideway, saya biar saya tidak entry lah. Saya tunggu dia turun, dan dia naik. Sebab saya betul mau tunggu yang news tu. So saya dapati yang dia naik. So apa yang saya buat masa tu, saya entry buy, dan saya tengah tunggu di mana saya mau take profit, sama ada mid BB ataupun top BB. Tapi kalau yang ini satu batang saja pun dia sudah melepasi 3 line ni. So ini adalah momentum buy. So saya biar saja dia naik sebab saya tak ada news. Then sampai di sini baru saya nampak yang, kalau perasan yang ini dia tidak kalau faham BBM teknik, dia disebut MHB, momentum hilang volume. Ini momentum, dia candlestick ni body dia melepasi top BB. So yang ini pun dia lagi naik. So yang ini dia sudah kehabisan volume. So kalau perasan ni arrow dia cuba naik tapi tidak dapat, dan dia jenam balik. So di sini kawasan sini saya entry buy itu saya semua take profit. Saya close semua saya punya buy entry. Dan dalam masa yang sama saya terus entry untuk sell. Sini, kawasan sini saya entry untuk sell. So saya dapat 2 lah. Saya buy sini dalam masa berapa nih? 5, 10, 15, 20, 25, 35. So dalam masa dekat 1 jam. Dekat 1 jam lah. Lepas tu yang ini 5, 10, 15 minit saja. Saya sudah dapat balik. Ini saya mau buat tapi saya rasa cukup sudah nih 2 nih. Bentuk V ini. Saya sudah cukup target sudah. Masa tu, so dalam masa 15 minit saja saya sudah dapat profit. Sudah balik lah sampai profit di satu. So lebih kurang macam tu lah saya enter market. Saya nampak kawasan sini oversold, high untuk sell, dan low atau oversold,
sorry, ini above both Bebe, that's Above sweet, both. man. untuk sell atau high untuk sell, dan low nih dan low atau above sold untuk sell. Lebih kurang macam itulah sahabat. Oke ya, itu saja saya ingat. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Thank you.